kami siap wacana duet soal Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Apakah masih memungkinkan ada 2 poros atau 3 poros? Di dalam politik itu masih memungkinkan. Di dalam politik itu masih memungkinkan. Yang terbaik untuk rakyat. Rakyat Indonesia ingin pemimpinnya rukun dan damai. Untuk kolaborasi dan sebagainya, beliau punya ruang untuk didialogkan itu. Karena memang Pak Jokowi pernah berstatement kalau memang bisa disatukan itu jauh lebih baik, akan lebih baik. Duet maut akan terjadi. Lalu bagaimana dengan Anies? Memang kita seandainya terjadi 2 poros, kami juga sudah menyiapkan strategi perangkatnya. Anies ini sulit untuk maju sebagai capres. Anies ini sulit untuk maju sebagai capres. Yang jelas bahwa hasil surveinya Mas Pangi menunjukkan lebih dari 50% mengendapi perubahan. Bullshit. 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 Deklarasi Caimin jadi cawapres dianggap belum bisa mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan. Pernyataan itu disampaikan oleh pendiri lembaga survei SMRC Saiful Mujani pada Kamis 14 September. Kecenderungannya pada 2, pada Ganjar dan Prabowo, tidak ke Anies, tidak ke Anies. Kuantitasnya berubah, kualitasnya menurun. Kuantitasnya berubah, kualitasnya menurun. Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo membuka peluang duet dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Jadi dimungkinkan selama partai-partai politik membangun kesadaran. Ya, saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut Pak Prabowo. Akhirnya kami sepakati bersama bahwa ini adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara. Ya, saya kira kami terbuka untuk itu, Pak Prabowo terbuka ya. Kalau sekarang yang menentukan adalah elit, tapi begitu pemilihan yang menentukan adalah publik. Ya namanya ilusi itu kan kalau kita mengatakan ya namanya keinginan yang masih ada di angan-angan. Yang saya tahu ya sampai saat ini ya artinya mayoritas ada di poros Mas Ganjar sama poros Pak Prabowo. Poros Mas Ganjar sama poros Pak Prabowo. Kecenderungannya pada 2, pada Ganjar dan Prabowo, tidak ke Anies, tidak ke Anies. Itu kan secara tidak langsung bahwa Anies Baswedan secara perlahan tenggelam, tidak terlihat oleh publik. Isu Center yang menduetkan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dan bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM Prabowo Subianto masih berpeluang dan sangat mungkin terjadi. Sebelum proses pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Usulan duet maut tersebut mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 kembali mencuat. Akankah duet maut tersebut menjadi kenyataan? Untuk diketahui, usulan itu mulanya mencuat dari usulan DPD Projo atau Projokowi Bali. Sempat redup usulan itu kembali menguat setelah Ganjar Pranowo pun ikut bersuara. Partai pemenangan yakni PDI Perjuangan memang kerap melontarkan agar pemilihan umum Capres dan Cawapres hanya diikuti oleh 2 paslon saja. Meski tidak bisa dipungkiri posisi Ganjar yang saat ini sebagai kandidat dari partai berlambang banteng moncong putih itu memiliki elektabilitas nomor 1 di berbagai survei, namun kekhawatiran akan kalah jika calonnya lebih dari 2 pasang. Ketika pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terjadi 3 pasang, maka akan terjadi putaran kedua untuk Pilpres nantinya. Kekhawatiran akan kekalahan tersebut menjadi salah satu kepanikan dari partai penguasa tersebut. Sehingga tidak heran jika Ganjar mulai diisukan dengan bisa berduet dengan Prabowo. Sejauh ini bisa Prabowo Subianto maupun Ganjar masih belum memiliki pasangan untuk bisa mendaftar ke KPU, sehingga isu yang dihembuskan oleh relawan tersebut untuk memasangkan Prabowo Ganjar menjadi usulan agar pemilu terjadi hanya dalam 1 putaran saja. Selain Ganjar, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga turut menanggapi. Dia menyebutkan akan melihat dinamika perpolitikan selama 1 bulan ke depan. Ya, kita lihat bagaimana dinamikanya. Selama 1 bulan ini apakah kemudian bisa terjadi atau tidak terjadi. Kan semua partai punya kalkulasinya, kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan. Puan menerangkan komunikasi dengan Partai Gerindra masih terjalin tadi Puan, kata Puan saat memimpin rapat paripurna RUU APBN. Pihaknya juga berkomunikasi dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko dari Gerindra dan Laudewij
F. Paulus dari Golkar. Tadi sebelah saya Pak Dasko, sebelahnya lagi Pak Lodewijk. Jadi komunikasi dengan semua partai tetap dilakukan. Ini kan perwakilan dari Partai Golkar dan Pak Dasko Partai Gerindra. Jadi komunikasi informal selalu tetap dilakukan, ujarnya. Hal senada pun juga disampaikan oleh elit PDI Perjuangan agar pasangan calon pada pemilu yang akan datang hanya diikuti oleh 2 paslon saja. Memungkinkah Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan rela jika Ganjar Pranowo dijadikan calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto? Atau relakah Prabowo Subianto dan Koalisi Indonesia Maju menjadikan Prabowo sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar? Inilah yang kemudian memunculkan teka-teki baru dalam proses demokrasi, dan konteksnya ada kepanikan yang luar biasa dari beberapa partai jika masih sama memaksakan kehendaknya akan terjadi 2 putaran. Tentu salah satu capres akan habis di putaran kedua. Sejauh ini memang Prabowo Subianto maupun Ganjar sama-sama masih belum menetapkan bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi. Sebelum proses pendaftaran ke KPU RI, dinamika politik serta perubahan skema atau peta masih sangat mungkin terjadi. Begitupun jika Prabowo dan Ganjar dipasangkan, sangat mungkin terjadi sebab targetnya adalah kemenangan dan menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani juga menilai sangat berkoordinasi dengan salah satu elit berkoalisi Indonesia Maju. Jika Ganjar dipasangkan dengan Prabowo Subianto dengan catatan menjadi bakal calon wakil presiden, sangat mungkin kemenangan itu akan terjadi. Tentu hal tersebut masih cukup dinamis dan sangat mudah akan perubahan. Sehingga seluruh elit penguasa berupaya untuk menentukan kemenangan sebelum pemilihan tahun 2024 dilaksanakan. PDI Perjuangan juga berharap terjadinya 2 pasangan calon pada pemilu 2024. Sejumlah elit partai penguasa memiliki harapan pemilihan umum bisa dilaksanakan dalam 1 putaran saja, yang artinya hanya bisa diikuti oleh 2 pasangan calon. Sementara saat ini sudah terjadi 3 poros yang berbeda, yakni Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, Koalisi Perubahan dan Persatuan yang mengusung Anies Baswedan, dan poros terakhir Koalisi PDI Perjuangan dengan Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dan Partai Hanura yang telah resmi mengusung Ganjar Pranowo. Prabowo dan Ganjar bersatu membentuk sebuah pasangan capres di Pilpres 2024. Lalu, apakah yang terjadi jika itu benar terwujud? Apakah sudah pasti menang atau mampu mengalahkan pasangan capres Amin atau Amin Baswedan dan Caimin? Diperkirakan banyak pihak yang merasakan yakin pasangan capres Amin akan kalah telak, tidak berdaya melawan pasangan Menteri Pertahanan dan mantan Gubernur Jawa Tengah itu. Tapi menurut Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi, peluang duet antara Prabowo dan Ganjar di Pilpres nanti sulit terwujud, sebab saat ini konsolidasi poros koalisi sudah terbentuk menjadi 3 poros. Namun pihaknya mempersilahkan saja jika Ganjar dan Prabowo memang bersedia untuk diduetkan. Semua kemungkinan masih bisa terjadi sebelum batas akhir pendaftaran di KPU. Ketua DPP PDIP Puan Maharani pun mengatakan dinamika politik dapat terus berkembang sehingga memungkinkan semua skenario bisa terjadi, termasuk skenario pasangan capres Prabowo dan Ganjar tadi. Tapi ia meminta publik untuk melihat saja dinamika politik yang akan berkembang itu selama 1 bulan ke depan hingga pendaftaran capres. Jika berandai-andai pasangan ketum Partai Gerindra dan kader PDI Perjuangan, mantan Gubernur Jawa Tengah itu jadi terbentuk, lalu Anies dan Caimin pasti kalah telak.